Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam podcast Kuda Hitam. Terima kasih Om Edi Susanto. Salah satu yang saya undang ya untuk hadir di acara podcast ini untuk bicara mengenai karir pet ya, karir pet di bidang IT, karena Om Edi ini di angkatan 93 kan terkenal sebagai ahli IT ya, terutama karena salah satunya adalah Om Edi ini bekerja sebagai, saya baca ini biar nggak salah, Koordinator IT Security and Infrastructure Sekretariat TNP 2K, Kantor Wakil Presiden RI. Nah, jarang-jarang kan orang kerja di kantor Wakil Presiden RI, nah, di bidang IT pula kan. Nah ini saya bacakan secara lebih lanjut. Memang Om Edi ini udah 20 tahun ya bekerja di bidang IT, dan juga belajarnya pasti di S1 sampai S3 itu di bidang IT ya. Nah ini yang pengen saya tanyakan ini, mungkin yang pertama nih ya Om Edi Susanto, itu terutama nih yang paling menarik pasti kan tentang pekerjaan di kantor Wakil Presiden ya, sebagai koordinator IT Security dan infrastruktur di Sekretariat TNP 2K, itu apa yang dikerjakan dan bidang apa yang di ilmu IT itu yang harus dikuasai gitu. Silakan Om Edi. Makasih. Oke, terima kasih Om Nunung atas kesempatannya ini. Jadi langsung saya sambung ke pertanyaan Om Nunung tadi. Tanggung jawab saya sebagai IT Security dan juga infrastruktur di kantor TNP 2K lebih berkaitan dengan hal-hal yang terkait dengan keamanan cyber atau IT Security sebetulnya. Nah, kalau infrastruktur tentu saja saya bertanggung jawab mengenai dari mulai planning anggaran, kemudian pengadaan juga procurement, sampai implementasi ya, mengawal implementasi segala macam infrastruktur yang terkait dengan teknologi informasi. Kurang lebih itu kalau secara singkat mengenai pekerjaan yang sampai saat ini saya pegang di kantor yang sekarang. Sebetulnya kalau kita berbicara tentang IT security ini sampai saat ini merupakan topik yang cukup menarik sebetulnya, karena dari beberapa survei yang pernah saya lakukan juga, kemudian dari laporan yang terakhir untuk bulan Maret 2022 dari, mungkin rekan-rekan pernah kenal yang namanya BSSN, Badan Sandi dan Cyber Negara gitu. BSSN ini kemudian mengeluarkan laporan bahwa sampai bulan Maret ini itu masih banyak sekali situs-situs pemerintahan dan kemudian situs juga yang di private sector itu yang mengalami serangan cyber. Nah, terkait dengan tadi potensi yang kemudian di IT security ini sampai saat ini masih tergarap sekitar 20%. Jadi masih ada 80% lebih yang mungkin menjadi menjadi peluang ya kalau kita mau masuk ke IT security. Nah, kalau di tempat saya, tentu saja saya bertanggung jawab untuk mengamankan dari sisi jaringan, network, kemudian aplikasi juga, supaya tidak bisa atau mungkin semaksimal mungkin membendung peretasan yang dilakukan baik dari dalam maupun dari luar gitu. Ini kan kalau kita lihat bahwasanya situs-situs yang belakangnya masih menggunakan domain .go.id itu merupakan situs-situs favorit ya untuk diretas gitu, karena ada kebanggaan gitu kalau kemudian mereka bisa meretas situs-situs pemerintahan atau pemerintahan daerah gitu. Itu ada level kebanggaan tersendiri gitu. Gitu Om Nunung, kira-kira untuk
Tadi pertanyaan tadi kira-kira jawabannya seperti itu ya. Oke. Ya berarti memang kerjaannya itu penting tapi nggak terlalu kelihatan kan gitu ya, karena soalnya IT cyber attack-nya itu kan kelihatan kalau udah misalnya situsnya diretak, oh ini udah Nah, ada betul, masalah gitu kan. betul, betul. Kalau militer kan serangannya kelihatan gitu kan. Iya. Ya ini bedanya Kalau gitu. kalau kita melihatnya mungkin dari beberapa situs yang menyediakan informasi serangan cyber itu, misalnya saya sebut misalnya Kaspersky gitu, dia memiliki satu sistem yang memvisualisasikan ya, kemudian serangan untuk setiap jam, setiap hari itu ada gitu. Jadi seperti kayak kita melihat perang Star Wars gitu kan, Hmm, ada sinyal yang dari satu titik ke titik yang lain, bentuknya seperti cahaya dan segala macam. Seperti itu, nanti kita bisa melihat simulasinya. Tapi oke. memang itu benar nggak kelihatan Om. Jadi kita Hmm, hanya bisa melakukan preventif ya. ya, Kalau perbaikan sih sebisa mungkin kita nggak mengarah ke sana. Kalau udah perbaikan, soalnya implikasinya cukup besar kalau sudah terjadi kerusakan. Dari iya pasti ya. Data ya hilang dari mungkin ya. terutama dari sisi finansial itu Bisa aja eh, ya. besar. Misalnya kayak kemarin Sony pernah dihack itu kan berapa juta dolar kemudian. Ya itu pernah Krisis juga. itu ya. Jadi Hmm, ya betul itu. Jadi memang potensi kita berada pada area potensi gitu. Jadi iya, kita kemudian hanya bisa melakukan, bukan hanya bisa sih, preventif ya. maksudnya kita melakukan preventif gitu, Iya, sebisa mungkin supaya kita nggak ada tidak krisis kemudian tadi ya. benar ada kerugian dari sisi finansial, kemudian dari sisi image, dari sisi layanan gitu. Itu Iya, implikasinya cukup cukup luas gitu. iya. Saya mau kebayang sih kalau misalnya terjadi serangan yang dan kejadian ya. Kalau nggak kejadian kan nggak ketahuan kan. Nggak tahu kita gitu. Kalau kejadian kan yang dicari pasti Medsus lah gitu. Kira-kira nggak bisa Ya, tidur nih. Kira-kira kan gitu ya. ya. Kurang Hmm. lebih begitu kalau misalnya keamanan cyber itu ya bermain-mainnya ya bagaimana kemudian kita melihat potensi adanya serangan di mana. Tentu saja pada saat kita kita melakukan semacam eh, pengecekan ya, namanya ada yang dinamakan vulnerability assessment gitu. Hmm. Itu kita harus memiliki beberapa landasan sebelum nanti kita bisa menemukan nih kira-kira yang akan diserang sebelah sini nih Hmm. gitu. Oke. Iya. Oke. Lanjut ya Om ya. Ini mengenai Hmm. pasti kan penasaran ini teman-teman nih. Ini ceritanya gimana nih bisa sampai perjalanannya sampai ke bekerja di kantor wakil presiden ini, mungkin bisa cerita secara singkat ya. Iya. Gimana nih? Sebetulnya gini Om, kalau boleh dibilang ini kan suatu perjalanan yang cukup panjang ya Ya. sebetulnya. Jadi saya di awal memang tidak memiliki kemudian keinginan untuk masuk ke mana keamanan cyber. Mm-mm. Tapi pada akhirnya kita pada suatu titik entah itu di IT atau di tempat lain itu kita akan menemukan persimpangan. Ya, Mm-mm. persimpangan dan kita harus menjadi pembeda di situ. Ya. Nah, ketika saya masuk ke IT, ya pada umumnya kita merangkak dari bawah ya. Ya. Mulai dari sesuatu yang sederhana gitu, misalnya Mm. ngerimping kabel dan lain sebagainya. Nah, kemudian sampai saya menemukan suatu kesadaran bahwa saya harus menjadi pembeda, harus punya pembeda, spesialis gitu. Nah, spesialis itu kebetulan saya memiliki passion yang berkaitan dengan eh, melakukan semacam kegiatan eh, hacker sebetulnya, hacking sebetulnya. Lebih cenderung ke situ sebetulnya. Nah, tapi bagaimana kemudian kita menyalurkan ya keinginan itu dalam konteks yang legal. Kan itu. Kalau cuman ngehack aja semua orang juga bisa, tapi apakah kemudian itu bisa jadikan sebagai sesuatu mata pencarian, tentu itu menjadi hal yang lain lagi. Ya kan? Bisa jadi mungkin kita dapat tapi image kita akan masuk ke arah kriminal gitu, seperti itu. Nah,
Akhirnya saya setelah masuk ke mana menekuni bagaimana kemudian kita melakukan pengamanan, ya melakukan melakukan hacking di suatu sistem. Saya salurkan ke arah yang positif. Nah, masuklah, nanti kita akan bertemu dengan beberapa forum atau grup ataupun sertifikasi yang perlu diambil, ya. Kemudian saya kemudian menekuni di situ. Jadi saya ngambil sertifikasi yang paling rendah dulu untuk IT security itu bertahap sampai yang terakhir itu kalau nggak salah namanya CISO, ya, Chief Information Security Officer. Itu yang paling tinggi. Jadi pada saat itu kemudian saya sudah menentukan bahwa saya akan kemudian berkarir secara penuh di IT security. Dari situ kemudian itu berkembang, akhirnya ada kesempatan saya masuk ke dalam tim yang sekarang. Saya kemudian diberikan tanggung jawab tadi untuk IT security dan juga infrastruktur di kantor TNP 2K. Oke. Kalau mengenai sertifikasi sendiri, Om, itu itu yang didapat dari nasional atau dari internasional? Itu internasional, karena salah satu ukuran di IT, di bidang IT itu memang kita harus memiliki sertifikasi. Itu yang menjadi kayak semacam penghargaan buat diri kita sendiri sebetulnya. Itu yang pertama. Dan kedua, itu akan berimplikasi kepada besaran nilai penghargaan orang terhadap kita. Itu semakin banyak sertifikasi yang kita ambil, semakin tinggi sertifikasinya, semakin besar pendapatan yang kita dapatkan. Gitu. Tapi kalau kita ngambil sertifikasi yang lokal, ya mungkin butuh jam terbang yang cukup panjang gitu. Memang ini berbanding lurus, Om. Kalau sertifikasi internasional itu sebagai investasi sebetulnya, investasi jangka panjang. Buat saya juga yang namanya pendidikan, mau pendidikan yang formal atau pendidikan yang sifatnya sertifikasi, itu semacam investasi jangka panjang sebetulnya. Jadi bagaimana kemudian kita pada suatu level tertentu itu berusaha untuk meninggalkan yang lain, karena yang namanya hidup itu pasti kan ada kompetisinya, ya gitu. Sementara umur kita bertambah, umur saya mungkin sekitar 45 tahun saat ini, 45 tahunan. Maksud saya dalam konteks setiap tahunnya itu kan selalu ada orang yang fresh graduate yang kemudian dia muncul. Ya, semuncul tentu saja kalau graduate rate-nya kan mungkin masih belum terlalu tinggi ya. Nah, kalau kita kemudian nggak mempunyai pembeda, ya kita akan tergilas dengan orang-orang yang baru masuk gitu. Kita aja nggak bisa ngomong, oh pengalaman saya lebih banyak gitu, saya minta penghargaan yang lebih tinggi. Nggak semua tempat itu memberikan penghargaan seperti itu. Ada banyak juga yang kemudian saya nggak butuh experience, tapi saya butuh orang yang kemudian mau diberikan standar yang yang rendah misalnya gitu. Nah itu kalau saya jangan sampai kita kemudian dihadapkan dengan orang-orang yang istilahnya itu fresh graduate baru masuk gitu. Jadi untuk meninggalkan itu dengan cara yang elegan, ya kita harus meninggikan kemampuan kita. Kita harus membangun kapasiti kita sendiri. Caranya dengan mengambil sertifikasi yang dari lokal ataupun saya sarankan yang dari luar. Tapi balik lagi bahwa sertifikasi itu memang harganya tidak murah untuk ukuran Indonesia memang sih. Itu ukurannya kan mungkin untuk ukuran sekarang mungkin $1.500 itu per sertifikasi, dan itu habis dalam waktu training mungkin 5 hari dari jam 9 sampai jam 5 gitu. Jadi ya maksud saya tapi hasilnya itu nanti kita akan nikmati setelah itu sebetulnya. Nikmati setelah itu dan untuk jangka panjang gitu. Ini kan berarti memang selain pendidikan formal ya, ada sertifikasi tadi penting sekali itu untuk dipahami ya, dan jangan melihat dari sisi mahalnya, karena investasi itu
ya ada yang murah, ada yang mahal. Kalau murah nanti hasilnya juga mungkin bisa jadi akan di bawah ya. Investasi yang mahal karena memang spesifik ya dan sangat dibutuhkan, biasanya juga resultnya juga akan sangat, hasil dari apa, dari orangnya juga akan jauh lebih dibutuhkan ya, begitu ya, baik di Ya, tingkat lokal, nasional, ataupun mungkin juga kalau mau berkarir di luar negeri kemungkinan besar bisa ya, kira-kira kan gitu ya, maksudnya betul Om. ya betul Betul. kan. Ya, betul. Karena ukuran yang di luar itu selalu selalu akan berorientasi pada sertifikasi dulu. Meskipun CV kita setinggi apapun, katakanlah sampai S3 performanya, tetapi kalau sertifikasinya kurang memenuhi, ya, itu kemudian nilainya kurang greget gitu loh. Jadi kurang menggigit gitu loh. Tapi kalau kita punya sertifikasi gitu yang memang khusus untuk itu, nah itu dia mempunyai daya daya cengkram yang lebih ini gitu. Dan itu ada di semua lini sebetulnya. Saya mungkin nggak harus berbicara di level IT security aja. Untuk IT itu banyak sekali sertifikasi yang kita perlukan untuk mempertajam apa ya, kemampuan kita, mempertajam CV kita supaya supaya orang itu kemudian memiliki keyakinan bahwa saya itu meng-hire orang yang tepat, bukan meng-hire yang orang yang apa ya, orang yang biasa-biasa aja levelnya. Itu Om. Pertanyaan selanjutnya nih Om, ini kan Om Edi menekuni cyber security dan infrastructure gitu ya, IT infrastructure. Nah ini di IT ini spektrum pekerjaannya itu dari mana ke mana, apa saja sih Om, selain yang mungkin Om Edi tekuni gitu ya. Kalau IT itu spektrumnya sebenarnya cukup luas Om. Jadi eh, tidak kemudian simple misalnya IT security terus programmer terus kemudian developer, itu nggak sesederhana itu sebetulnya. Tetapi masing-masing itu kemudian nanti dia memiliki bagian yang apa ya, sendiri-sendiri spesialisasinya gitu. Misalnya kayak kita mau passion kita ke programmer. Oke, mau programmer seperti apa gitu. Programmer itu ada macam-macam. Apakah menggunakan framework gitu kan, framework yang mungkin yang buat web atau yang buat blockchain atau yang buat game. Nah, itu kemudian perlu dipertajam lagi gitu. Spektrumnya luas. Nah, kalau saya sih lebih menyarankan apa teman-teman gitu ataupun secara umum mungkin cari dulu passionnya. Passionnya itu mau ngapain gitu. Ketika kemudian itu kemudian dapat gitu, kerja itu seolah-olah jadi kayak seperti main game aja. Kita mungkin nggak akan kerasa bahwa kita tuh bekerja. Lepas dari masalah kita kemudian mungkin dicap sebagai apa ya, orang penggila kerja atau workaholic gitu. Enggak, tapi memang kita senang aja gitu loh, senang aja bermain pada area-area yang mungkin kita memang passion kita ada di situ gitu. Jadi kalau spektrum luas sekali Om. Nah, ini kan banyak sekali sekarang yang IT macam-macam gitu kan. Nah, itu ditanya dulu gitu, pengennya mau jadi apa gitu. Pengen seperti apa? Bahkan menjadi seorang developer game itu pun bukan sesuatu yang apa ya, itu apa enggak jangan main game aja gitu. Belajar terus gitu. Belajar codingnya itu yang penting ya. Ya, belajar codingnya gitu. Tapi maksudnya dari situ juga nanti kita akan bisa menuai kesuksesan. Jadi nggak harus yang kemudian apa ya, terlalu terlalu apa ya, terlalu fokus ke sesuatu yang apa yang mungkin nggak kita bisa raih, tapi passion kita temuin dulu, kita mau ngapain nih gitu. Itu yang jadi kunci pokok itu sebetulnya Om. Oke. Kalau bicara soal passion ini kan ya, tadi untung pancingannya Om Edsus kan agak agak kena gitu ya, kena lah gitu sebenarnya dari sisi sekarang kan game gitu ya. Jadi anak-anak banyak yang senang main game. Nah itu mungkin mereka juga bisa diarahkan ya ke codingnya ya, supaya Iya, apa, mungkin pelan-pelan dipupuk ya ketertarikannya, itu jangan cuma main gamenya aja tapi bisa jadi ke kreatornya kan gitu ya. Nah itu betul. mungkin mungkin cara memupuk apa namanya, passion gitu. Nah cuma mungkin gini Om, ada pertanyaan juga kan, bahwa kalau misalnya waktu kita SMA dulu, kira-kira Om Edsu sendiri waktu itu passionnya udah langsung ketemu, pengen masuk IT atau gimana nih Om kalau flashback nih? Oke, flashback saya itu saat itu sebenarnya simpel. Saya ingin bisa menggunakan komputer Om. Itu.
pengen jadi ahli komputer. Sesederhana itu. Karena di zaman-zaman kita itu saya salah satu orang di SMA yang pada saat itu saya nggak punya komputer pada saat itu. Bahkan untuk kursus komputer saja saya pada saat itu tidak mampu untuk membayar kursus komputer itu. Zaman-zaman masih ada Lotus, WS dan sebagainya, itu kan teman-teman yang oke lah, mungkin bisa dikatakan berada gitu kan. Itu kan kursus kemana-mana, ini segala macam, ngapalin segala macam gitu kan. Sampai saya nggak punya komputer gitu. Tapi gimana caranya saya pengen jadi ahli komputer. Sesederhana itu sebenarnya pengen saya. Dari situ kemudian nanti berkembang gitu. Saya kebetulan salah satu nasihat dari senior saya pada saat itu, ya senior di bidang IT, bahwa kamu nggak perlu kursus komputer, tetapi yang perlu kamu pentingkan itu adalah bahasa Inggris, gitu. Karena semua sistem komputer itu pasti menggunakan bahasa Inggris. Ya, dulu belum ada Windows yang bahasa Indonesia gitu kan. Itu bahasa Inggris semua gitu. Jadi kemudian kalau kita menguasai itu, kita akan lebih mudah untuk menjelajahi dunia IT. Dan itu betul. Saya ikuti, dan tanpa saya harus kursus yang yang pada saat zaman itu lagi booming gitu, saya bisa menguasai tanpa saya harus kemudian ikut-ikutan kursus pada saat itu gitu. Belajarnya dari situ sebetulnya, Om. Semangatnya luar biasa sebenarnya ini. Ya, gitu. Jadi salah satu kunci lagi ya, bahasa itu menjadi salah satu poin yang paling penting. Ya, mau bahasa apapun gitu kan, mau bahasa Inggris terutama ya, bahasa Inggris. Untuk yang lain tuh jadi poin yang paling penting. Gitu. Dan manfaatnya memang banyak ya. Satu tadi di bidang IT, kalau mau melanjutkan S3 yang sifatnya juga IT atau sertifikasi internasional juga pasti pakai bahasa Inggris, nggak mungkin pakai bahasa Jawa kan. Betul Om, karena nanti biasanya kalau sertifikasi yang internasional nanti pengajarnya pun dari luar. Jadi mau nggak mau kita harus paham minimal secara pasif ya. Mereka itu ngomong apa minimal kita harus paham. Gitu kan. Minimal itu. Kalau nggak kan ya percuma juga kita ngikutin sertifikasi, karena pada hari terakhir biasanya ataupun seminggu kemudian nanti akan ada ujian sertifikasi itu. Kalau pada 5 hari itu kemudian kita nggak bisa menyerap ilmunya, ya tentu saja kecil kemungkinannya kita bisa mengerjakan soal yang diujikan pada saat itu gitu. Kan gitu Om. Ya, oke Om Edsus, ini kita memang coba membatasi waktu ya untuk ngobrol. Mudah-mudahan sih cukup mengena tadi ya saran-saran dan insight-nya dari Om Edsus, mulai dari pekerja Om Edsus di bidang cyber security dan infrastruktur di Wakil Presiden, terus kemudian juga bagaimana passion, dan kalau Om Edsus kan lebih banyak otodidak ya, dengan dengan di-accelerate oleh pelajaran dalam mempelajari bahasa Inggris, itu yang penting, terus kemudian bisa terbuka lah itu pintu seluas-luasnya gitu ya. Betul. Ya kan? Ya, mau belajar apa aja bahasa Inggris bisa gitu kira-kira. Nah, itu udah mendorong Om Edsus untuk jauh terakselerasi. Itu saya kira udah banyak pelajaran yang bisa diambil oleh adik-adik. Nah, ini yang terakhir nih Om Edsus, ya tentunya pesan-pesan ya, zaman kita dengan zaman sekarang mungkin agak beda ya. Zaman kita belum ada komputer, kita bisa otodidak. Nah, sekarang komputer, laptop, handphone juga sudah banyak aplikasi. Mungkin jauh lebih banyak anak-anak yang senang dengan aplikasi. Nah, ini SMA saya kira ya mungkin sekarang sudah banyak ya orang teman-teman ini, adik-adik ini pengen belajar tentang IT. Ini arahnya mohon dikasih saran-saran dan nasihat lah begitu, Om Edsus. Ya, kalau saya boleh menyarankan saat ini, mungkin yang perlu diberikan tadi pertama passionnya kemana. Ya, passionnya kemana, mau jadi apa gitu kan. Kalau mau IT ya difokuskan gitu. Pengennya jadi apa gitu. Jadi misalnya mungkin kita nggak perlu selalu spesifik saya mau belajar misalnya pemrogramer
blockchain misalnya gitu kan, nggak perlu spesifik tapi minimal oke, saya mau jadi seorang programmer, saya ingin membuat suatu aplikasi. Nah, oke, kita tentukan dulu sampai situ, baru kemudian setelah kita sudah punya ini, sudah punya passion kita pegang, baru kemudian kita akan masuk ke tadi mencoba untuk mencoba untuk jalur formal ya, formal dulu gitu kan. Nanti bisa ke perguruan tinggi yang saat ini memang terakreditasi bagus ya, mungkin ke ITB atau ke ITS atau ke tempat yang lain yang memiliki memiliki jalur-jalur yang berkaitan dengan informasi dan teknologi. Nah, setelah nyampe di sana, nanti kemudian baru nanti akan terpilah sendiri, Om. Keinginannya nanti akan bisa terpecah sendiri. Lebih fokus kemana? Nanti saya mau jadi programmer, mau jadi programmer apa? Nanti dia akan bisa memilih lagi. Kita fokuskan satu-satu lagi. Yang kemudian yang kedua, setelah kemudian kita menyelesaikan studi secara formal, jangan lupa juga untuk tetap belajar untuk berinvestasi dengan mengambil sertifikasi yang mendukung kemampuan itu. Kalau programmer ya ngambil sertifikasi programmer misalnya Java, khusus Java, ataupun database ada sendiri gitu, ataupun mungkin kayak saya IT security ya ada jalannya atau ada institusinya khusus untuk IT security ada sendiri juga gitu, ataupun yang lain. Dan yang ketiga, jangan mudah untuk menyerah dan juga jangan cepat puas, karena ingat bahwa di setiap kehidupan kita, di setiap level dimanapun kita berada itu kita selalu menghadapi level kompetisi, dan gimana caranya kita supaya bisa memenangkan kompetisi itu dengan cara yang baik gitu, bukan dengan cara yang ilegal gitu. Jadi kalau itu bisa dilakukan sih ya mungkin insya Allah kemudian impian itu akan tercapai ya, minimal buat diri sendiri itu punya kebanggaan, dan jangan buang-buang waktu terlalu banyak untuk bermain-main gitu. Meskipun main boleh gitu, tapi maksudnya tetap aja kita harus melakukan sesuatu yang positif dalam setiap harinya. Jangan dilepaskan bahwasanya hari ini saya nggak ngapain. Menurut saya sih jangan, kan di agama kita sendiri sudah diajarkan bahwasanya kita harus menghargai waktu sedemikian. Jangan sampai kalau kemudian kita lepaskan waktu tanpa sesuatu yang produktif, nanti kita juga menyesal karena umur kita makin tambah, tapi ilmu kita nggak nambah gitu. Itu Om pesan saya, Om. Iya, ilmu nggak nambah-nambah makin tua, bahaya itu. Iya. Repot ini. Ya, oke. Makasih Om Edsus. Ini pertanyaan yang terakhir ya, mungkin lebih personal ya. Ini Om Edsus kan ada putra ya? Ya. Lagi mau kuliah juga nanti mungkin 2 tahun lagi. Apa nurun nggak bakatnya Om Edsus ini ke putranya? Sampai saat ini saya lebih menyerahkan ke anak saya untuk memilih passionnya. Dipersiapkan jalannya oke. Tetapi tiap anak kan mungkin memiliki memiliki ketertarikan yang berbeda. Dan saya nggak bisa memaksakan, kamu harus belajar ini. Harus belajar ya. Nggak ini juga, nggak masuk juga Om itunya gitu. Jadi saya biarkan itu alami aja, dia mau mau fokusnya kemana. Yang penting saya sebagai orang tua mungkin lebih supporting facility aja gitu. Kalau mau ini ya kita siapkan fasilitasnya gitu aja sih Om. Siap. Ya. Oke Om Edsus, ini terima kasih banyak ini atas waktunya ya, atas insight-nya dari awal sampai akhir. Kita juga doakan lah tentunya ke Om Edsus ini karirnya makin bagus ya di Wakil Presiden, dan juga memberikan manfaat yang banyak juga selain di tentunya ya kantor Wakil Presiden tetap terjaga dengan baik gitu ya. Dan juga jangan jangan sungkan-sungkan kalau terus kita mintain ini ya, jangan kapok, maksudnya bukan jangan sungkan-sungkan. Dan kapok kalau kita mintain tolong ya, karena Om Edsus ini ilmunya kan sangat spesifik ya, dan di zaman kita mungkin
Saya nggak tahu apakah banyak atau enggak, mudah-mudahan sih ya salah satu yang kita tahu di SMA 1 yang kita anggap paling oke ya Om Edsus lah untuk pengetahuan di bidang IT. Mudah-mudahan sih adik-adik kita lah ya yang sekarang yang mungkin angkatan junior juga mungkin kita belum tahu, tapi saya berharap sih ya bisa menyusul karirnya Om Edsus atau mungkin bahkan karena memang perkembangan teknologi makin maju ya kita berharap akan bisa melampaui hal-hal yang sudah dicapai oleh Om Edsus. Saya kira itu Om Edsus. Terima kasih banyak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.